betapa tidak mudahnya ternyata jadi wartawan. Karena apa? Membikin tulisan itu dikoreksi sedemikian rupa oleh pemret yang sangat ketat saat itu. Sampai kata per kata. Bapak Ibu tahu bahwa saya berkali-kali ketika saya nyerahkan hasil merasa yakin akan dimuat langsung, tidak. Baca, set pakai warna merah itu, terus digulung gini, des gitu. Di sini itu sakit hatinya bukan main tuh, sampai ke sini gitu. Nah, singkat cerita terus saya jalani itu ya. Akhirnya kemudian biasa menulis di tajuk di rubrik dan lain sebagainya. Tapi bersamaan dengan itu saya memang menulis di luar. Untuk menulis di luar juga nggak gampang. Suara mula-mula KR itu korannya Jogja, yang lain bukan. Ya. Maka kalau ada, maaf saya sebut misalnya Kompas Republika itu KR-nya nasional. Gitu. KR-nya nasional itu maksudnya koran. Gitu. Itu sama gitu. Kirim balik, akhirnya dimuat. Dan setelah dimuat ya jadi. Dikompaskan dulu ukuran. Pak Munir waktu itu sudah berkibar sebagai senior nulis di Kompas itu ya. Saya masih dosen muda saat itu belajar nulis, itu nulis kembali itu ya. Jadi itu nggak pernah menyerah gitu ya. Akhirnya suatu saat dimuat. Dan biasanya ketika sekali dimuat itu kita sudah tahu selahnya dan terus dimuat. Poin pentingnya bahwa saya di SM ini hadir sebagai bagian dari sejarah SM ini untuk terus sejak jadi wartawan akhirnya jadi pemret. Jadi saya di SM memang punya sejarah seperti itu dengan tulisan-tulisan yang sering dirobek-robek dan dibuang ke tong sampah. Ya. Nah, maka ketika perkembangan kemudian muncul majalah-majalah baru di samping yang lama yang waktu itu yang masih bertahan kan Panji Mas, gitu kan. Kemudian muncul fenomena majalah umat, ingat ya, majalah umat, ada Abdillah Toha dan lain-lain. Saat itu booming itu, kira-kira 5 tahun. Kemudian Kiblat hidup kembali tapi kita melihat satu persatu kok meninggal dunia. Ya, satu persatu meninggal dunia. Lalu ketika saya di Pemred itu berpikir, ajak saya teman-teman, lihat yang lain sudah meninggal dunia. Tinggal SM. SM lahir tahun 1915. Kita juga bisa melakukan apa? Kita juga bisa mengalami nasib yang sama. Waktu itu saya berpikir begitu, kita juga bisa mengalami nasib yang sama. Tapi ingat, kita punya akar yang kuat, captive market yang kuat, yakni warga Muhammadiyah dan Persyarikatan Muhammadiyah. Yang insya Allah selama Persyarikatan Muhammadiyah masih ada, SM juga masih hidup. Tetapi, waktu itu, kita tidak akan bisa bertahan kalau kita seperti sekarang ini. Maka harus ada 2 hal dilakukan. Satu, pembaharuan SM dari segi majalah. Yang kedua, kita harus punya usaha lain. Nah, saya sebut satu korporasi besar yang media cetaknya sangat terkenal lalu menjadi grup dan punya toko buku. Saya ambil contoh itu saja. Nah, kalau kita tidak punya itu, ya kita bisa mati.